Tapi awalnya saya kerapi katuareku, saya karya-karyaku kembali lagi di channel TM Minahasa. Masih dengan Pakakaan Bode. Jadi konten sebelumnya Torong so berbincang-bincang dengan Pakakaan Bode, dan ini juga ada pertanyaan yang banyak orang Minahasa belum tahu, dan bahkan banyak orang Minahasa mengartikan asal usulnya leluhur kita itu dari mana. Jadi pertahankan saja versi masing-masing tanpa menjatuhkan versi orang lain. Jadi ini versi dari Pakakaan Bode, telusuri tentang sejarah dan kebudayaan Minahasa. Jadi DP pertanyaan, Torong leluhur Toar Lumimut itu sebenarnya dia memang dari sini atau dari luar, dari bangsa luar, dorang datang ke Minahasa dan bikin pemukiman. Jadi menurut Pakakaan Bode, Torong leluhur Toar Lumimut itu dia sebenarnya dari mana? Jadi Torong sebagai sejarawan itu mengumpulkan semua informasi, betul atau tidak itu harus dikumpulkan. Sesudah itu Torong kaji betul atau tidak. Nah, berdasarkan penelusuran bahwa kisah mengenai Toarlum itu ada banyak, ada bilang 4, ada 4 versi, ada 10 versi. Tapi ada juga penelitian mengatakan bahwa ada 92 versi. Menurut salah satu profesor emeritus yang di Unima itu bilang ada sampai sekitar 105 atau 110 versi cerita mengenai Toarlum yang telah dia kumpulkan. Nah, versi Toarlum yang di sini mengatakan bahwa ada seseorang bernama Lumimut yang bersama-sama dengan nenek yang bernama Karema itu. Lumimut itu meminta agar mendapatkan pasangan hidup, ternyata anak, dia mencari anak. Nah, maka dia diperintahkan untuk menghadap, diberi di atas batu, kemudian menghadap ke beberapa penjuru mata angin. Ketika menghadap ke arah barat, maka muncullah tanda-tanda bahwa ke Awat, bahwa angin Awat, angin barat, dia muncullah tanda-tanda bahwa dia sudah hamil. Sudah itu dia melahirkan anak. Kemudian ada versi lain yang juga mengatakan bahwa anak itu besar, dibesarkan oleh Karema, sementara Lumimut itu dia hidup sendiri. Pada saat itu Toar tersebut sudah besar, karena orang belum tahu bahwa itu memang ada anak. Kemudian diperintahkan orang tua untuk mencari pasangan masing-masing. Ternyata suatu masa orang bertemu, karena dong bawa tongkat itu kalau udah sama DP panjang berarti tidak jodoh. Ketika udah suka cita, kemudian orang menikah. Itu salah satu versi. Versi lain itu ada yang mengatakan bahwa Toarlum itu dari utara, tapi memang cerita Toarlum itu lebih mengatakan bahwa seluruh orang Minahasa dari utara. Tidak ada yang saya temukan untuk mengatakan bahwa orang Minahasa itu berasal dari daerah selatan, dari daerah utara. Kemudian ada yang bilang, versi yang paling umum mengatakan dia tiba di daerah arah barat, dia terdampak di daerah pesisir pantai Minahasa barat. Ada juga versi di daerah utara, daerah Kupang Sana, Tanjung Pulisan, ada juga versi bagian timur. Dan tidak ada versi yang mengatakan bahwa orang Toarlum itu berasal dari selatan, dari daratan Wonu atau terus ke Gorontalo dan sebagainya, tapi lebih ke arah utara lewat perahu.
ada juga, nah di area utara itu ada beberapa versi. Ada yang mengatakan itu dari Filipina karena bentuk antropologi atau ciri morfologi orang Minahasa mirip dengan orang Filipina. Ada yang mengatakan itu dari versi yang mengatakan itu dari Jepang, itu karena ada cerita-cerita yang cerita-cerita di apa di zaman Jepang tempo dulu itu mengatakan bahwa ada salah satu anak perempuan dari salah satu kaisar yang pernah dibuang. Jadi pernah ada cerita begitu di sana di Jepang. Kemudian ada yang mengatakan itu dari Cina, juga cerita yang sama bahwa itu putri yang kemudian dibuang ke selatan lewat perahu. Ada juga versi yang mengatakan bahwa orang Minahasa itu berasal dari Mongolia, dari turunan-turunan dari Genghis Khan, ras Genghis Khan dan lain sebagainya. Tapi apapun versi itu, saya kira yang paling utama di sini bahwa kisah Tolong itu adalah kisah yang telah disepakati oleh para leluhur bahwa sebagai para leluhur itu bahwa Tolong itu adalah leluhur dari orang Minahasa, pasal suami istri. Apapun cerita ini balik itu gitu. Dan memang ada beberapa silsilah yang saya temukan di beberapa pakasaan dan walak yang menunjukkan bahwa ada oknum yang bernama Tolong. Jadi ada silsilah di walak-walak semacam walak Sarongsong di Tomohon, ada walak Tomohon, ada walak Kaskasen yang dan Sarongsong Tombariri yang di Pakasaan Tombulu. Kemudian ada juga silsilah di Pakasaan Tondano. Kemudian ada silsilah dan juga di Pakasaan di walak-walak di daerah Kelabat sana, di Tonsea, yang memperlihatkan silsilah-silsilah sampai kepada Tolong. Ada juga silsilah yang di daerah Kontemboan tapi kurang lengkap, yang mengatakan bahwa memang betul ada silsilah sampai ke Tolong, dari Tolong turun sampai ke zaman sekarang. Itu membuktikan bahwa leluhur Tolong itu memang betul-betul pernah ada. Dan juga dibuktikan bahwa cerita-cerita bahwa mereka pernah tinggal di daerah Nitakan di Tempo Baru gitu. Dan ketika dicari, ternyata ada lokasi-lokasi yang sesuai dengan itu dengan legenda. Gitu. Untuk leluhur Toar dan Lumut sendiri, mereka mempunyai anak berapa kakak? Kalau jumlah anak dari Tolong itu masih kabur, tapi ada beberapa versi yang mengatakan jumlah-jumlah tertentu, tapi kita belum dapat menentukan mana versi yang paling betul. Ada yang juga mengatakan bahwa Makaruasio, Makatolup itu dan Pasiontolu itu adalah jumlah-jumlah dari anak-anak Tolong. Misalnya Makaruasio itu 2 kali 9, atau Makatolup itu 3 kali 7, 7, 14, 21, jadi 21 anak ditambah 9 kali 3, 27 anak gitu. Dan Pasiontolu juga ada secara bisa diartikan sebagai begitu. Pasiontolu 9, Makaruasio 2 kali 9 18, Makatolup itu 3 kali 7, 21, dan Pasiontolu gitu. Terus ada 3 anak yang menjadi genap itu. Banyak versi atau banyak pengertian mengenai anak-anak, jumlah anak-anak dan Tolong. Tapi saya menyimpulkan anak Tolong itu ada banyak. Banyak orang-orang tahu di zaman Toar Lumimut itu disebut melesung. Jadi
Jadi di sini akan jelaskan sedikit dari Pakakaan sesuai dengan versinya Pakakaan. Jadi Pakakaan itu Malesung itu apa sih, atau kenapa dinamakan Malesung, zaman Malesung? Dulu orang Minahasa itu tidak mengenal orang suku sebagai Minahasa. Jadi istilah Minahasa tidak dikenal pada zaman dahulu. Yang dikenal zaman dahulu adalah Malesung. Dan kenapa Malesung? Jadi suku para leluhur itu Minahasa itu suku yang disebut suku Malesung. Ada beberapa asal pendapat mengenai Malesung itu. Tapi pertama itu bahwa katanya tanah Minahasa itu mirip dengan Lesung. Kedua, tempat tinggal orang Minahasa, leluhur orang Minahasa itu ada di suatu lembah yang membentuk Lisung. Dan ada juga pendapat bahwa mengatakan bahwa Malesung itu orang-orang disebut orang-orang leluhur Minahasa disebut orang-orang Malesung gara-gara itu dorang paling banyak menggunakan lisung sebagai dorang itu penggunaan hari-hari, apakah untuk ritual maupun untuk tempat untuk menunggu padi atau melakukan untuk melakukan itu konsumsi, membuat masakan untuk dikonsumsi gitu. Itu Malesung itu dari kata lisung. Katanya soal dia memfokuskan diri pada orang-orang yang memfokuskan diri pada lisu gitu. Jadi kalau dari Pakakaan itu untuk zaman Malesung itu kan kita sering telusuri tentang peninggalan-peninggalan, telusuri tentang cerita sejarah di kampung atau sejarah keluarga, bahkan sejarah-sejarah kepada pemerhati budaya atau sejarawan yang tua. Jadi kalau dari Pakakaan itu ini Malesung ini dia sekitar era-era apa atau tahun apa, atau sebelum Masehi atau sesudah Masehi, boleh jelaskan Pakakaan? Yang disebut Malesung, suku Malesung itu adalah orang-orang yang hidup di zaman Torlingut atau sesudah Torlingut dan sebelum atau pada saat beberapa saat sudah pemencaran dari Batu Pinang-Bentengan. Jadi ada mengatakan bahwa di Pinang-Bentengan itu terbentuk kelompok Mahasa. Tapi ada juga mengatakan bahwa kelompok yang disebut kelompok Mahasa itu terbentuk nanti sesudah Pakasan atau Pinaisan itu bersatu membentuk satu aliansi untuk menyerang bangsa luar, apakah itu perompak Filipina, Mindanao atau orang Tobelo, apakah berperang Mahesa melawan orang-orang Borneo, apakah melawan Spanyol tahun 1600-an. Itu ada beberapa versi. Tapi yang jelas Malesung itu zaman Batu Pinang-Bentengan hingga sebelum sampai ke zaman Malesung. Itu peninggalan-peninggalan apa yang Pakakaan boleh sempat telusuri? Peninggalan Malesung paling utama adalah Lesung gitu. Nah, karena orang Minahasa tempo dulu hidup di daerah Kolarane Yapo di Lukulu, di daerah Nitakan itu, Turin Tanah itu, maka tuh lisung-lisung yang ada di daerah sepanjang Turin Tanah itu, daerah Tompaso Baru, Pontak, Tompaso Baru sampai ke selatan Komodo Inding sampai ke daerah kompleks Danau Moat itu adalah peninggalan dari suku atau bangsa Malesung. Nah, cuman tuh lisung-lisung itu harus diperhatikan karena orang Minahasa pakai lisung itu, kebiasaan itu tetap dipakai sampai ke zaman bahkan zaman tahun 1800-an 1900-an sekarang itu penggunaan lisung itu. Kemudian ada beberapa juga peninggalan zaman Malesung seperti Batu Pinang-Bentengan juga termasuk, bisa dikategorikan sebagai peninggalan
bangsa Malesung, kemudian batu nitakan juga peninggalan orang-orang Malesung. Kemudian ada beberapa batu di daerah Nitakan, itu daerah Tompaso Baru itu, di pegunungan itu yang punya garis-garis tertentu itu yang disebut batu tiwa atau apa, yang batu yang digores, Nitakan dan sebagainya, itu juga peninggalan zaman Malesung. Ada juga beberapa peninggalan Malesung yang lain. Ada batu yang juga disebut batu apa namanya, batu yang mirip meriam, itu batu lutau gitu. Atau juga orang bilang Malesung Masaru, juga termasuk zaman Malesung gitu. Jadi apakah ada peninggalan zaman Malesung yang ada di luar bagian dari pemukiman sekarang Minahasa Selatan, seumpama ada yang di bagian Tondano, Tonsea, apakah sempat Pak Kakaan Bode telusuri untuk peninggalan Malesung? Yang kalau menurut penelitian saya, yang ada beberapa batu di daerah-daerah lain juga yang kita kategorikan sebagai bagian dari peninggalan bangsa Malesung, itu misalnya yang di Tonsea, itu Tonsea Lama, itu asal-usul Tonsea ada di situ, ada beberapa batu di situ, ada beberapa batu besar yang umurnya kira-kira 4 meter di diameter, di daerah Niaranan situ, di daerah Ulawan Tondano. Kemudian untuk peninggalan orang Malesung di Tondano itu ada juga di daerah-daerah sekitar Kampung Sumalangka dengan Leropan, itu ada beberapa batu-batu di situ, batu-batu yang bisa dikategori, yang menurut saya itu masuk di zaman Malesung. Kemudian ada juga batu-batu yang di sekitar Batu Penelutengan, di beberapa batu yang bisa dikategorikan sebagai bagian dari peninggalan bangsa Malesung. Ada batu Tumoto atau batu Toitoi yang di pusat apa di mana ya, Pacuan Kuda itu, daerah Padiors itu kalau menurut saya itu bagian dari peninggalan bangsa Malesung, orang Minahasa dan Guru Minahasa. Di kawan-kawan itu ada kan Pak Kakaan batu Di Toto, kawan-kawan juga ada batu Toitoi, Toitoi. ada banyak sebenarnya beberapa peninggalan. Berarti untuk pemukimannya orang Malesung ada juga dari sini mereka ke sana ya Pak Kakaan, atau peninggalan-peninggalan yang waktu mereka tinggal di sini dorong bawa ke sana dan membuka pemukiman baru, atau bagaimana Pak Kakaan? Jadi kalau dalam skema utama bahwa seluruh orang Minahasa itu berasal dari dataran Urin Tanah, yang daerah pembesukan Lur Matus itu, pegunungan Lur Matus, yang juga yang berpusat di Batu Nitakan atau Wale Batu Nitakan. Nah, kemudian terjadi satu pertikaian sehingga diselesaikan di Batu Penelutengan, di daerah Minahasa Tengah. Jadi mereka berkumpul di situ, kemudian musyawarah, kemudian untuk menyelesaikan pertikaian itu dibagilah tanah Minahasa menjadi beberapa bagian sehingga orang dipencar di beberapa tempat. Kemudian di zaman itu peninggalan mereka menghasilkan produk-produk budaya, dalam hal ini batu-batu yang orang bisa lihat sampai sekarang. Itu peninggalan apakah megalitikum mau bisa dikategorikan peninggalan masa megalitikum batu besar. Jadi sudah berarti itu zaman Malesung, zaman yang dimana mereka sampai di Watu Pinobetengan dan mereka berpencar. Berarti sehabis zaman mereka itu kan menjalannya waktu mereka meninggal dan ada generasi berikut. Berarti generasi berikut kurang hidup di zaman Minahasa, tetapi ada peninggalan-peninggalan Malesung, begitu kan Pak Kakaan? Oh ya, memang kalau soal peninggalan itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Jadi mengumpulkan informasi lewat legenda atau mitos orang Minahasa tempo dulu,
kemudian mencari apakah ada peninggalan-peninggalan in situ yang masih ada, masih tersisa, kemudian dikaji apakah itu bekas kampung tua atau bagaimana ceritanya itu terjadi. Contohnya ada tuh batu di Minahasa Utara itu dalam hubungan ke keselukan di atas di langit untuk mencari padi. Ada cerita itu, kemudian cari apakah batunya ada, apakah batunya ada, dan ternyata ada gitu. Dan itu bisa dikategorikan itu masuk di zaman Malsung gitu. Zaman dulu orang Minahasa hidup. Zaman orang Minahasa hidup. Oh, bisa disimpulkan bahwa memang di zaman Malesung tempat tinggalnya leluhur kita dipusatkan mungkin di sini ya Pak Kakane, di Tur Intana. Cuma kalau suatu saat berkembang Bapak Sia ke sana kemari kan Pak Kakan atau membuka pemukiman baru. Buka pemukiman baru. Habis buka pemukiman baru ada yang bagian utara sana atau bagian timur lah, baru dorang dapat perintah berkumpul di Watu Pinawetengan atau gimana Pak Kakan? Iya, jadi itu kan di mana ada satu keluarga, lama kelamaan seiring waktu itu membentuk satu keluarga besar. Nah, orang itu kayaknya dalam teori sosial mereka pasti akan berpenjara karena tempat itu sudah sesak. Nah, jadi mereka membuat dalam istilah Minahasa membuka apar, tanah garapan baru di beberapa tempat di tanah Minahasa. Tapi kemudian di suatu masa ada terjadi petikan kelompok sehingga diselesaikan di Watu Pinawetengan. Dan untuk menyelesaikan itu dia, maka seluruh tanah Minahasa dibagi menjadi beberapa bagian besar. Itulah yang kemudian menjadi suku-suku gitu. Nah, tadi Pak Kakaan sudah jelaskan atau sudah sebut tentang pegunungan Wulur Matus. Jadi Pak Kakaan itu pegunungan Wulur Matus itu yang mana sebenarnya Pak? Ada berapa itu versi, tapi yang mengatakan Wulur Matus itu lebih ke arah antara Pulau Roniapo dengan pantai barat Minahasa. Jadi antara Poigar dengan tengah dengan Kuala Roniapo itu ada pegunungan yang lebih disebut sebagai Wulur Matus. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa pegunungan Wulur Matus itu melingkupi daerah-daerah yang tadi itu sampai ke selatan, ke daerah Modo-Inding, kemudian ke daerah-daerah atau di selatan Tembatu itu yang membentuk pegunungan yang membentuk lembah Turintana, lembah Kuala Roniapo, hulu Kuala Roniapo. Jadi itu pegunungan yang mengelilingi yang sekarang yang di Tompaso Baru itu disebut Wulur Matus ya Pak. Tapi ada juga mengatakan bahwa yang disebut Gunung Wulur Matus itu cuma ada di daerah Mukobang sana, Mukobang dan Modo-Inding ada satu gunung yang disebut dengan Gunung Wulur Matus. Tapi ya itu kan ada beberapa versi gitu, versi ya. Kalau di PRT sendiri apa itu Pak kan Gunung Wulur Matus? Yang saya ketahui versi yang paling umum mengatakan bahwa Wulur Matus itu pegunungan 100. Ada yang mengatakan bulur atau dengan gunung, tapi ada yang mengatakan bahwa wulur itu artinya bulu. Jadi Matus itu artinya ratusan. Ratusan itu dalam hitungan orang Minahasa itu adalah bilangan yang paling besar, yang artinya tidak terhingga, tidak dapat dihitung. Jadi artinya pegunungan banyak gunung-gunung, banyak sekali gunung, gitu. Pegunungan. Gitu. Ada dulu yang pengertian yang mengatakan di situ banyak bulu-bulu di daerah Turintana itu. Itu pengertian Wulur Matus. Jadi bulu juga disebut bulu ya? Bulu ada dalam beberapa suku Minahasa. Jadi terima kasih Pak Kakaan sudah berbincang
tentang sejarah, tentang leluhur, peninggalan, bahkan nama-nama, atau tadi sudah jelaskan apa itu Mallesu. Jadi kiranya teman-teman yang nonton konten TM Minahasa ini boleh tahu tentang apa itu Mallesu. Nanti berikut lagi, nanti kita berbincang-bincang lagi. Jika ada tanggapan atau jika ada saran dari teman-teman untuk membahas tentang sejarah tentang Minahasa bagian mana, atau sejarah tentang pemukiman atau peninggalan sejarah atau semacam waruga dan lain-lain, silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Tetap selalu semangat dalam budaya, tetap gali, tetap lestarikan torang pe ciri khas karena torang orang Minahasa. Pakatuan o pakalawiran, tabea.